Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak banget, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil menonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 480 ml kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Lanjut di adonan kedua 720 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga coklat bubuknya larut dan menjadi pasta seperti ini. Jika udah, lanjut kita masukkan ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk lagi ya hingga adonan coklatnya benar-benar tercampur rata, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk di adonan ketiga 720 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis pink sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya.
Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua pink ya. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pinknya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pink yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 1 kali lagi kita kukus hingga selesai. Setelah lapis pink selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis coklat. Kita kukus sebanyak 1 kali ya. Untuk per lapisnya sama 120 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap selanjutnya kita kukus adonan lapis putih dan lapis coklatnya secara bergantian atau berselang-seling. Kukus lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis coklat. Untuk per lapisnya sama 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Untuk videonya teman-teman saya contohkan beberapa aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja semua adonannya hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis terakhir, lapis coklat. Untuk per lapisnya sama ya 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Nah setelah kita keluarkan kue lapisnya dari loyang, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget ya. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu ya. Lanjut kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong seperti ini kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya. Oke teman-teman, setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget, mulus, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapis yang ini sedikit lembut ya teman-teman. Untuk makan kue lapisnya kita ambil per lapis seperti ini biar seru. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, manisnya pas, berasa coklatnya, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.